A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian kita terkait surat Hud. Ya, surat Hud ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih terkait ya dengan sikap-sikap orang-orang musyrik Makkah ketika itu terhadap Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka, di mana mereka selalu membuli Rasulullah dan selalu melakukan berbagai macam usaha agar Rasulullah meninggalkan dakwahnya. Bahkan berbagai tuduhan dituduhkan kepada Rasulullah. Mereka mengatakan Al-Quran ini tidak lain adalah buatan Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini sebagai sebuah petunjuk bagi Rasulullah dan kita sebagai umatnya ketika kita menyampaikan sebuah dakwah dan diajak orang lain bagaimana yang harus kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala'allaka bakhi'un nafsaka fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika. Fala'allaka, maka boleh jadi engkau wahai Muhammad, fala'allaka, maka boleh jadi engkau wahai Muhammad, tarikun, itu meninggalkan, artinya tidak menyampaikan wahyu, ba'da ma yuha ilaika, sebagian apa yang diwahyukan kepadamu. Artinya bisa jadi engkau wahai Muhammad ya tidak menyampaikan, tidak membacakan wahyu yang aku sampaikan kepadamu kepada mereka. Wadaikum bihi sadruka, hati kamu pun merasa sempit ya, karena dibuli, karena dihina, karena macam-macam. Ayyaqulu laula unzila alaihi kanzun. Ya. Kenapa mereka mengatakan ayyaqulu, sekiranya mereka mengatakan laula unzila alaihi kanzun, kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad kekayaan? Katanya Muhammad ini nabi, kenapa kamu masih mencari berdagang? Ya, kenapa kok enggak kamu langsung orang kaya aja? Ini salah satu ucapan mereka menghina Rasulullah, membuli Rasulullah agar Muhammad meninggalkan apa yang diwahyukan kepadanya, ya, apa diwahyukan oleh Allah kepadanya. Au jaa ma'ahu malakun, ya, atau sekiranya datang bersama Muhammad itu malaikat yang mendampingi Muhammad, tapi buktinya enggak menurut mereka. Maka ya, ketika orang-orang kafir bicara semacam itu, wahai Muhammad, membuli kepadamu wahai Muhammad agar kamu meninggalkan apa yang aku wahyukan, ya, katakanlah innama anta nadhir, innama, sesungguhnya, anta, kamu Muhammad, nadhirun, tugas kamu itu hanya menyampaikan,
Ya nadhir, nadhir itu artinya apa? Yaitu memberikan peringatan kepada mereka. Jadi jangan sampai engkau hiraukan omongan mereka itu. Mau ngomong apapun mereka itu, tugas kamu adalah menyampaikan apa yang Allah berikan, Allah wahyukan kepadamu. Wallahu, ya, dan Allah ala kulli syai'in wakil, atas segala sesuatu itu wakil, ya. Wakil sebagai tempat untuk menyerahkan diri apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Am yakuluna, ya, bahkan mereka orang-orang kafir. Jadi am di sini maknanya bal, ya. Am di sini maknanya bal. Bahkan mereka orang-orang musyrik mengatakan iftarahu. Ini kitab ini iftarahu, dikarang oleh Muhammad. Ini salah satu bentuk bulian mereka kepada Muhammad. Tujuannya tidak lain tadi apa? Agar Muhammad meninggalkan, ya, tidak menyampaikan dakwah, agar Muhammad merasa sedih, ya, karena dibuli. Maka maka Allah tegaskan, bahwa tugas kamu itu adalah menyampaikan, sudah. Kamu nggak usah gagas orang ngomong kayak itu macam-macam itu. Nah, bahkan mereka bulian itu berupa apa? Iftarahu, Muhammad mengarang Al-Quran. Jadi mereka mendustakan. Kul, maka katakanlah wahai Muhammad, faktu, jika memang benar Al-Quran itu buatan Muhammad, maka katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, faktu, ya, buatkanlah atau datangkanlah bi asyri suwarin mithli, cukup 10 surat saja. Ya, seperti Al-Quran. Coba kamu bisa buat 10 surat saja. Muftaroyatin, yang kamu buat-buat. Ya. Jadi 10 surat yang dibuat-buat oleh mereka. Kemudian wad'u, dan ajaklah manistata'tum, siapapun yang kamu anggap dia mampu menciptakan, membuat 10 surat seperti Al-Quran. Min dunillah, mereka itu tentunya, ya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang kamu ajak itu adalah tidak Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin, sekiranya kamu termasuk orang-orang yang benar atas klaim atau tuduhan yang kamu katakan bahwa Muhammad itu mengarang Al-Qur'an. Fa illam yastajibu, maka sekiranya mereka tidak mampu, fa illam yastajibu lakum, ya, tidak mampu atau tidak bisa memenuhi lakum untuk kalian, fa'alamu, maka hendaklah ketahui, ya, hendaklah mengetahui annama, sesungguhnya unzila bi'ilmillah, annama unzila, sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan bi'ilmillah, ya, sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa alla ilaha illahu, dan sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak untuk disembah illahu, kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Fahal antum muslimun, ya. Di sini ada pertanyaan, apakah kalian, ya, akan tetap, ya, menjadi seorang mukmin muslim yang benar? Artinya apa? Bahwa ketika orang-orang kafir musyrik seperti itu, ya, menuduh Muhammad, kemudian Allah katakan coba buatlah seperti Al-Quran ini, ternyata mereka nggak bisa. Setelah tahu ini semuanya ini, wahai kalian orang-orang mukmin, apakah kamu akan tetap istiqomah, ya, melihat bagaimana tuduhan, ujian, dakwah semacam ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi ayat ini mempertegas, ya, kebenaran bahwa Al-Qur'an semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sekalian mirip-mirip, ya, mirip-mirip itu artinya dekat sekali maknanya dengan misalkan surat Al-Furqan, ya, ayat 7 sampai ayat 8. Surat Al-Furqan ayat 7 sampai ayat 8. Di mana orang-orang kafir Quraisy, ya, ketika itu berusaha
dengan cara apapun agar Muhammad ini hatinya sedih. Ya. Terasa ya tidak ada yang menerima dakwahnya. Sehingga Muhammad, menurut mereka harapannya adalah Muhammad tidak mau lagi menyampaikan dakwahnya. Ya. Maka Allah SWT ingatkan, Muhammad, tugas kamu itu menyampaikan dakwah. Kamu tidak usah gubris orang ngomong ini, ngecap kamu ini, ya, nuduh kamu ini, bilang kamu ini gila, kamu dibilang ngarang Al-Quran. Enggak perlu kamu perhatikan itu. Karena memang ya sunnatullah, ketentuan Allah yang berlaku, setiap dakwah itu pasti ada yang tidak mau menerimanya. Setiap dakwah itu pasti ada yang menentangkannya. Maka sebagaimana dikatakan ya, dalam surat Al-Furqan ayat 7 sampai 8, sebagaimana mereka ini ya melakukan tuduhan-tuduhan kepada Rasulullah, ejekan-ejekan kepada Rasulullah. Bagaimana? Waqalu, dan mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ini bentuk daripada ejekan-ejekan itu, yaitu apa? Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am. Jadi mereka ingin mengingkari Rasulullah. Masa seorang rasul kok makan makanan seperti kita? Jadi mereka itu mengingkari, masa seorang rasul kok sama kayak kita makan? Bahkan apa? Dikatakan wa yamshi fil aswaq, ke pasar, jualan, beli, transaksi di pasar. Ya enggak layak lah. Masa seorang rasul seperti itu? Menurut mereka semacam itu. Ya. Dan tentu ini adalah ucapan-ucapan tidak lain ya ingin memojokkan Rasulullah. Jadi mereka karpe ya seorang rasul itu yang istimewa, enggak kayak kita, enggak perlu kerja, enggak perlu belanja, enggak perlu apa. Ya, namanya dia utusan Allah, harusnya dijamin oleh Allah. Cara membuli semacam itu. Ya kayak kita sekarang lah, misalkan ada ustadz, dia kerja, dia bisnis. Masa ustadz kok kerja bisnis? Nah, ini salah satu bentuk juga penggiringan opini bahwa ustadz itu nggak boleh kaya, ustadz itu harus orang miskin, ustadz itu ini salah ini. Salah itu. Ya. Nah makanya kenapa Rasulullah diingatkan, ya ada orang kayak gitu. Ya, kemudian apa lagi? Laula unzila ilaihi malak. Mana? Ya, kalau dia utusan Allah, kenapa enggak didampingi malaikat? Kemana-mana didampingi malaikat. Jadi bayangan mereka tuh seperti itu. Tentu pernyataan-pernyataan ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah mengingkari risalah Rasulullah SAW. Kalaupun seandainya Allah menurunkan malaikat yang mendampingi, memberikan Rasul berbagai macam kekayaan, ya tetap saja mereka pun tidak mau mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fayakuna ma'ahu nadhir. Jadi kenapa kok nggak diturunkan bersama Rasulullah seorang malaikat membantu tugasnya? Au yulqa ilaihi kanzun, atau diberi kekayaan. Au takuna lahu jannatun ya'kulu minha, atau diberikan perkebunan. Jadi enggak usah kerja, sudah ada perkebunan. Jadi gambarannya mereka itu Rasul itu makhluk lain. Ya. Makhluk lain, enggak seperti mereka. Nah, ini tentu sekali lagi sekalian ya hanya ucapan-ucapan mereka didasari karena kebencian, karena tidak mau mengimani risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa, Bu sekalian? Seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan utusan ya, seorang rasul bukan dari jenis manusia, maka ini ada permasalahan terkait tentang apa? Terkait tentang iqtida. Iqtida itu apa? Meniru perilaku seorang rasul. Ya, taruhlah misalkan malaikat jadi nabi, jadi utusan. Padahal malaikat ini tidak makan, tidak minum, tidak beristri. Terus kita sebagai manusia bagaimana bisa meniru dia? Maka menjadi hikmah Allah, menjadi kebijakan Allah mengutus utusan dari jenis manusia yang sama, sesama manusia. Tujuannya apa? Agar kita bisa meniru. Oh, Rasulullah juga makan, oh Rasulullah juga puasa, oh Rasulullah juga punya istri, oh Rasulullah
kadang menangis, Rasulullah kadang marah. Tujuannya apa? Agar manusia ini sepadan ketika meniru apa atau siapa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu hikmahnya ya, diutusnya seorang utusan dari jenis manusia. Tetapi Ibu sekalian, sekali lagi inti mereka ngomong semacam itu ya, bahwa mereka ingin mengatakan in tattabi'una illa rajulan mashura. Oh Pak. Jadi inti mereka mengingkari Rasulullah itu karena apa? Ya, karena mereka tidak lagi menemukan logika ya, pembenaran Rasulullah, sehingga mereka menuduh Rasulullah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal juga. Yaitu apa? Menuduh Muhammad ini tidak lain adalah tukang sihir, Muhammad ini tidak lain adalah orang gila, Muhammad ini tidak lain adalah dukun. Tuduhan-tuduhan semacam itu ya. Kenapa disampaikan mereka kepada Rasulullah? Karena mereka tidak lagi punya alasan yang ilmiah untuk menolak ajaran yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena semua ajaran yang disampaikan Rasul itu masuk akal. Nah, bagaimana supaya menolaknya? Sudah dibully aja. Nah, karena sekarang ini Pak, ada tokoh cerdas, pinter, dibully aja, dibunuh karakternya saja, ya, dibenci. Ya, makanya kenapa cara yang mudah untuk mengalahkan orang itu adalah apa? Dibunuh karakternya aja. Mau kayak dibully setiap hari dibully terus, di medsos dibully terus. Tujuannya tidak lain adalah apa? Membungkam. Dan cara semacam itu sekalian sudah dilakukan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa itu masuk akal atau nggak masuk akal, pokoknya dibuat terus ya untuk membuli tokoh atau membuli keberadaan orang tersebut. Ya, kayak gini Pak. Kadang dikatakan Muhammad itu tukang sihir. Nanti kadang lagi dikatakan Muhammad itu gila. Nanti dikatakan lagi Muhammad itu dukun. Nanti dikatakan lagi Muhammad itu syair. Padahal semua tuduhan itu mereka tahu itu tidak mungkin ya dilakukan oleh Muhammad. Tahu mereka itu Pak. Tapi sekali lagi karena kebencian. Ya, sekarang yang terjadi kayak gitu. Ya, ada orang muncul tokoh itu ya, karena ada dengki iri tadi itu, sehingga dia tidak suka adanya orang yang muncul orang lebih hebat daripadanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT. Nah, terhadap perilaku-perilaku orang kafir semacam itu Rasulullah diingatkan, dalam artian Rasulullah diperintahkan untuk tetap istiqomah. Istiqomah dalam menyampaikan dakwah. Dan ini tentunya sebagai gambaran Bu sekalian, bahwa kita jenengan saya ini kalau menyampaikan sebuah kebaikan itu dipastikan tidak semua orang itu akan sepakat setuju dengan kita. Dipastikan bahwa ada orang yang tidak mau atau ada orang yang mengingkari dakwah kita, itu pasti. Ya. Gak mungkin semuanya kemudian mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami ikuti, gak mungkin. Karena apa? Ya, bentuk daripada ujian yang diberikan oleh Allah bagi setiap pembawa kebenaran. Ya, agar ketahuan mana orang yang ikhlas, mana orang yang sungguh-sungguh mengabdi karena Allah atau yang lainnya akan terlihat. Maka Rasulullah SAW sebagai qudwah, sebagai contoh selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap istiqomah. Maka dikatakan innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Muhammad, engkau tidak lain dan tidak bukan kecuali seorang pengingat kepada mereka. Seorang dai. Adapun ada orang yang beriman, alhamdulillah. Kalau enggak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada semacam itu, Pak. Ya, dakwah itu seperti itu. Enggak ada pemaksaan. Ya, ada kemungkaran di situ kita kunjungin, kita ingetin, sudah kita sampaikan bla. Kalau nggak mau, ya sudah, bukan tugas kita untuk mubarin, tapi itu sampaikan kepada pihak yang berwajib. Ya, karena itu wilayahnya mereka. Maka kenapa? Ya, dalam hadis dikatakan man ra'a minkumul munkara falyughayyir biyadihi.
Jadi kalau kita lihat ada kemungkaran, sesuatu yang nggak benar, maka kita hilangkan, kita robah. Falyughayyir itu artinya kita robah, Pak, bukan dihilangkan. Kita robah dengan apa? Kekuatan kita. Mereka siapa? Ya pemerintah yang punya, pihak berwajib yang punya. Ya. Kalau nggak bisa, ya fabilisan. Ini mungkin kita sebagai dai, kita sebagai tetangga ngingetin, Pak jangan begitu ya Pak ya, itu nggak benar. Masa anaknya dibiarin dibawa laki-laki nggak muhrim, kita ingetin. Kalau dosen melihat, jangan pacaran kamu, ini nggak boleh, kita ingetin. Ya, ada tetangga jual beli kok ngapusin, ini kan sekarang lagi sulit mencari apa nih Pak? Masker, ternyata dijualin ke luar negeri, coba gitu. Ya, ini termasuk ya hal yang kemungkaran itu namanya. Karena apa? Ada orang sedang butuh tapi dia melejitkan dijual dari harga yang misalkan hanya 30 menjadi 300.000. Kayak gini. Ini tidak boleh. Ya, kita ingetin. Kok sampai nggak bisa lagi? Kita punya tetangga udah kita ingetin, kita lapor tapi nggak ditindak. Akhirnya hati kita ya sudah. Ya Allah, aku sudah lapor tapi nggak ditindak. Aku sudah mengingatkan tapi tidak mau mendengar. Sekarang tinggal apa? Ya, hati kita menegaskan, ya Allah, aku sungguh tidak suka perbuatan semacam itu dan aku sungguh tidak ridho atas kemungkaran tersebut. Fa innahu ad'aful iman. Karena nanti kita akan dihisab oleh Allah SWT sesuai dengan amal kita. Jangan sampai pernah dalam hati kita ridho ya terhadap sebuah kemungkaran. Jangan sampai, sekecil apapun itu. Harus ada namanya prinsip penolakan dalam diri kita terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena apa? Wallahu ala kulli syai'in wakil. Allah ya, kalau kita udah usaha, kita serahkan kepada Allah lagi. Wakil ya, tempat bagaimana kita ini menyerahkan segala urusan kita, al-wakil. Ya. Jadi ikhtiar itu kita maksimalkan, usaha kita laksanakan, tetapi hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak ditanya hasil loh sekalian. Kita akan ditanya usaha kita. Kamu udah usaha apa? Apa yang kamu lakukan untuk Islam? Ya, ada berhasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka barang siapa yang beriman, maka dialah beriman. Barang siapa yang tidak mau, ya itu terserah dia. Ya, urusannya masing-masing. Nah, kemudian sekalian di antara tuduhan yang sangat berat, ya, karena ini menyangkut tentang kebenaran dan eksistensi risalah, kebenaran dan keberadaan wahyu yang disampaikan oleh Allah SWT, yaitu Al-Quran. Di mana mereka orang-orang kafir menuduh Quran ini ciptaan Muhammad saja. Ini sekali lagi sekalian, karena mereka tidak ada cara lain untuk membuli Muhammad dengan cara-cara yang masuk akal, maka mereka menuduh dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana dikatakan bahwa Muhammad mengarang atau menulis kitab? Nabi Muhammad dikatakan ummi. Ummi itu artinya apa? Tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Jadi sengaja sekalian, dan ini perlu saya sampaikan, di zaman ketika itu, di masa Rasulullah diutus, kebanyakan orang memang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi bukan sesuatu yang aib, ya. Jadi jangan sampai salah memahami. Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa nulis, itu bukan sesuatu yang aib. Karena apa? Di masa itu memang ya umumnya orang seperti itu. Ya. Nomor 2, kenapa Rasulullah tetap ya dikatakan sebagai ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis? Itu merupakan sebagai bentuk kemukjizatan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Karena apa? Karena agar tidak ada alasan bagi musuh-musuh Rasulullah ketika itu untuk menuduh bahwa Muhammad itu ya menulis atau mengarang kitab. Ya bahasanya, ya pantaslah Muhammad bisa menulis Quran, dia pintar memang nggak bisa nulis dia. Tapi karena Rasul tidak bisa menulis, maka tidak ada alasan
bagi mereka untuk menuduh bahwa Rasulullah yang menulis atau mengarang Al-Quran. Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ketika ayat pertama kali turun, Jibril mengatakan, Iqra, bacalah. Maka Rasulullah secara tegas diulang-ulang sampai 3 kali mengatakan, Ma ana biqari'in. Ya, aku bukanlah orang yang bisa membaca. Ya, maka kemudian diajari oleh malaikat Jibril, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Itulah sebabnya kenal sekalian, Rasulullah punya namanya sekretaris khusus. Ya, sekretaris pencatat wahyu. Seperti siapa? 4 sahabat, Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, termasuk sahabat Muawiyah, termasuk Zaid bin Sabit. Ya. Mereka ini adalah di antara para pencatat wahyu. Jadi kalau ayat turun dibacakan oleh Rasulullah kepada mereka, mereka menulis. Setiap ayat turun semacam itu. Maka kadang Rasulullah mengatakan, wahai Zaid bin Sabit, taruhlah ayat ini setelah ayat ini, taruhlah ayat ini sebelum ayat ini. Jadi susunan Al-Quran semua sekarang itu sekalian, semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ketika mereka mengatakan am yaqulu naftara, ya, mereka mengatakan Quran ini karangan Muhammad, maka Rasulullah diperintahkan, Muhammad sampaikan kepada mereka, coba kalau memang Muhammad menulis, Muhammad yang membuat, kalian ini kan orang Arab, ahli bahasa, ahli sastra, ahli balaghah. Ya, tentu kalian lebih hebat daripada Muhammad. Dalam sejarah biografi Muhammad tidak pernah dia belajar, Muhammad tidak pernah dia ahli syair, enggak pernah Muhammad itu. Tapi kalian kan ahli syair, cobalah kamu membuat 10 surat saja. Ya. Bahkan kalian boleh memanggil para ahli, para pakar. Jadi dulu Bapak sekalian, ya, sebelum Islam datang kepada orang-orang Arab Quraisy, ya, mereka ini banyak di antara mereka yang ahli dalam balaghah, ahli dalam sastra. Misalkan Ummi Kulsum, ya, kemudian juga ada lagi mereka yang dikatakan sahib asyarah al-mu'allaqat. Ada 10 orang atau 7 atau 7 orang pemilik syair-syair yang fenomenal, sehingga mereka, ya, menggantungkan syair-syair mereka itu, Pak, di dinding Ka'bah. Jadi mereka itu yang memiliki, kalau sekarang kayak idol, Pak, ya. Jadi mereka itu ada perlombaan sekalian, ya, di pasar namanya Pasar Ukas. Ya, Pasar Ukas ini sebagai tempat festival lah kalau bahasa kita sekarang. Jadi setiap tahun mereka pasti akan melahirkan para tokoh itu. Nah, yang menang itu, ya, karyanya itu sebagai penghargaan ditempel di Ka'bah, dinding Ka'bah. Ya, sampai dikenal ada namanya sab'ah atau asr mu'allaqat. Mu'allaqat itu, ya, bait atau syair-syair yang ditempelkan, digantungkan di dinding Ka'bah. Ya. Maka Rasulullah menyampaikan tantangan itu. Ya. Coba silakan kamu membuat itu 10 saja. Ya. Ternyata mereka tidak mampu. Maka dalam surat Al-Baqarah di awal-awal, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, ya, fa in lam taf'alu, sekiranya kalian tidak mampu untuk membuat Al-Qur'an atau membuat seperti Al-Qur'an, wa lan taf'alu, dan tidak akan pernah kamu mampu. Ya. Pakai lan itu artinya menafikan sampai kapanpun, sampai hari kiamat tidak akan ada orang yang bisa membuat seperti sepadan Al-Qur'an. Karena apa? Al-Quran ini adalah kalamullah, ya, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah dipastikan siapapun dia, makhluk ini tidak akan mampu bisa menulis atau membuat seperti Al-Quran. Pernah dulu sekalian ada namanya orang tokoh yang kita kenal namanya Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab ini sempat dia mengaku punya wahyu.
Jadi sempat melakukan penawaran kepada Rasulullah. Muhammad, oke, kita akui bahwa Anda itu nabi. Ya, tapi kamu juga harus mengakui saya sebagai nabi. Kamu nanti yang memimpin, ya, Arab ini, bagian Arab yang utara, yang selatan aku. Selatan itu mana? Yaman. Maka Musa kata ini mengklaim mengaku punya wahyu. Mana wahyu kamu? Ada seorang yang datang kepadanya menanyakan, Musailamah, katanya kamu nabi. Setiap nabi itu pasti dapat wahyu seperti Muhammad, dia dapat wahyu. Wahyu kamu apa? Maka dia mengatakan, saya punya wahyu. Coba dengar ini. Al-fil wa ma adraka mal fil. Al-fil dhailuhu tawil. Semua orang tertawa sekalian. Karena apa artinya al-fil? Gajah. Tahukah kamu gajah? Gajah adalah hewan yang memiliki ekor panjang katanya. Terus apa maknanya? Tidak ada maknanya. Maka orang ini mengatakan, asyhadu, aku bersaksi bahwa kamu adalah kazzab, orang pembohong. Maka kemudian dia dikenal namanya Musailamah al-Kazzab. Musailamah yang mendapatkan julukan al-Kazzab itu apa? Orang yang banyak bohongnya. Maka Bapak sekalian, ya, bahwa tantangan ini sampai hari kiamat masih terbuka dan tidak akan ada satupun makhluknya yang mampu membuat seperti Al-Quran. Pernah Bapak sekalian, ya, di Amerika para ahli bahasa berkumpul, termasuk mengundang ahli-ahli bahasa yang dari Timur Tengah. Mereka